believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. Every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Amen. Amen. I'm alive because He lives. 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 Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives. Because He lives. Oh, He lives. Oh, He Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulatlah ya Tuhan atas hidup kami, mulai hari ini dan seterusnya.
kudusnya ya Tuhan. Buat kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah ya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Haleluya.
Maya syakara bara 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 bara. Urabata kasyakara bara 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 bara. Oh ya rabamata kasyakara bara 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 bara. Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan berkat kasih-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau bawa pemimpin-pemimpin yang Kau berkati. Kami mau bawa pemimpin-pemimpin yang Kau urapi, yaitu dari Bapak Pembina kami. Tuhan berkati Bapak Dr. Insinyur Nikono Toraharjo beserta istri, anak, cucu, mantu, dan keempat wakilnya. Berkati hamba-Mu ini. Berkati hari-hari ini ya butuh Engkau ya Tuhan. Berkati Bapak Pembina kami. Tuhan Yesus mampukan Dia membawa kami Tuhan di dalam kuasa kasih-Mu. Kami berdoa urapan yang sama bagi Bapak Rayon kami, Bapak Weko Mulyono. Tuhan Yesus berkati anak, istri, cucu, mantu, dan kedua wakilnya dalam nama Yesus. Sehatkan Bapak Rayon kami ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, mampukan membawa Rayon 8 di dalam kuasa-Mu. Berkati Lipo Cikarang dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, turunlah urapan yang sama bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu, Rayon 8 Grand Wisata. Tuhan, Kau tahu berapa waktu yang lalu kesedihan terjadi bagi kami semua, karena kami kehilangan Bapa rohani kami yang sudah berpulang ke surga sana. Kami percaya ini yang terbaik yang dari Engkau. Dan kami percaya Bapak Gembala kami sudah menerima mahkota yang indah. Perjuangan pelayanannya Tuhan Yesus. Turun urapan-Mu bagi ibu rohani kami, Ibu Mita. Sehatkan, mampukan, kuatkan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus hari-hari ini ya butuh Engkau ya Tuhan. Bangkitkan semangatnya ya Tuhan Yesus untuk kami semua. Anak-anaknya Tuhan Epi, Egi sehat selalu. Sebagai anak generasi yang melanjutkan ya Tuhan perjuangan untuk anak-anak muda. Berkati Ibu Mita sebagai tiang doa bagi umat-Mu di Grand Wisata. Berkati Ibu Nita sebagai tiang doa bagi Victory Woman. Berkati Ibu Mita sebagai tiang doa bagi anak-anak generasi. Dari sekolah minggu TC sampai anak-anak muda Tuhan. Turun sukacita-Mu bagi Ibu Gembala kami. Berkati kedua wakilnya ya Tuhan. Ikat mereka di dalam perjuangan melanjutkan Tuhan Yesus pelayanan bagi gereja-Mu. Berkati Pak Riki sehat selalu bersama Ibu Linda dan anak-anaknya. Berkati Pak Ndang sehat selalu dengan Bu Linda dan anak-anaknya. Berkati ini semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya bagi jemaat-Mu Grand Wisata. Berkati seluruh jemaat-Mu sehat selalu. Semangat Tuhan Yesus dalam perlindungan-Mu. Kami akan berjumpa di dalam pemulihan. Pemulihan akan terjadi ya Tuhan. Karena hari-hari ini kami butuh Engkau, sangat butuh Engkau Tuhan. Ya Rabba mata akasekera. Kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu ya Aba ya Bapa. Kami bawa Indonesia di dalam perlindungan-Mu. Tuhan, berkati Bapak pemimpin daripada bangsa ini yaitu Indonesia, Bapak Presiden kami. Berkati, mampukan, sehatkan. Ia berjuang membawa ini Tuhan Indonesia di dalam kemenangan untuk melawan Tuhan Yesus virus yang terjadi bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden, pemerintahan yang ada dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati setiap pelosok-pelosok kami butuh perlindungan-Mu. Kami mau sepakat Tuhan. Kami mau perkatakan dengan iman. Hai COVID-19, diam, tenanglah, sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan Indonesia penuh dengan api kemuliaan.
Pantekosta ketiga akan turun Tuhan. Dan Tuhan akan kenaikkanmu nanti ke surga, tercurah Roh Kudus bagi Indonesia. Akan pulih, akan bangkit, dan akan terang. Pemulihan akan terjadi Tuhan Yesus bagi anak-anak generasi. Mereka akan bersekolah dengan sukacita dan mereka menjadi anak-anak yang pintar dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian di Indonesia akan pulih karena Tuhan Yesus yang membuat semuanya. Tuhan Yesus bangkit. Kami juga berdoa, Tuhan berkatilah kemampuan pahlawan-pahlawan saat ini dari tim medis, dokter, perawat, rumah sakit, berjuang Tuhan untuk setiap Tuhan pasien-pasien hari ini. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap apa yang terjadi, yang Kau izinkan dan Kau juga akan selamatkan. Tuhan, ampuni dosa bangsa ini, ampuni dosa setiap umat-Mu, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. The world Thy hand has made, I see the stars and I hear the rolling thunder. Thou power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art!
memuji, kami memuji Bapa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan untuk Raja yang layak. Aja Tuhan, aja Tuhan, aja Tuhan. Mari sembaya di dalam roh saudara.
bagi Tuhan Yesus. Lompat sama-sama, come on. Sorakan Jesus. Mari kita semua, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lagi, mari kita semua, come on, come on. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Angkat kedua tangan kita, saudara. Ya, saya mau ajak semua jemaat Tuhan melompat sama-sama. 1, 2, come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, oh, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, dialah. Lompat Raja, tepuk tangan sama-sama. Oh, mari kita semua, Pahuman, Kalimantan Barat, dengar panggilan Tuhan. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Ayo maju, mari maju, mari maju, mari semua sama-sama. Umat pemenang, oh, bangkit, oh, nyatakan. Hey, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, jemaat sendiri katakan, bukan. Lompat sama-sama, come on. Come on. Woo. Angkat tangan saudara, sampai setiap Yesus Kristus dialah. Saya mau ajak jemaat Tuhan sekali lagi lompat buat Tuhan sama-sama. Come on. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Amin. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah. Pemirsa di rumah, Tuhan adalah Tuhan Yesus. Sembah Dia, dialah Raja. Lompat sama-sama. Sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan
bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu.
meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat
atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah-limpah-limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya,
maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambah hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari, Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan? Yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai.
Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami berseru Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, terang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu.
Shalom adik-adik sekolah minggu GBI Grand Wisata, apa kabarnya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Shalom juga untuk papa mama. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak mau ajak adik-adik memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Papa mama juga ikut berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu setiap hari. Kami bersuka cita kalau kami masih bisa memuji Tuhan sampai saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hai, shalom Kak Willy. Luar biasa, hari ini kita bisa berjumpa kembali di Sekolah Minggu GBI Grand Wisata. Apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan baik kan? Nah, hari ini mulai siapkan Alkitab kalian, buku sekolah minggunya. Jangan lupa untuk catat firman. Dan pagi hari ini kita mau bersukacita bersama, memuji, menyembah Tuhan. Anak sekolah minggunya kurang. Ngomong-ngomong, kemana nih anak sekolah minggunya? Belum pada datang. Hai, shalom. Halo. Tas dulu dong. Oke, sudah lama nih kita nggak ketemu nih. Kita mau nyanyi bareng adik-adik semua. Halo, ola ola. Halo, ola ola. Apa kabarmu? Halo, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah karena Yesus besertamu. Halo, ola ola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Weh, kenapa kamu, Son? Kamu juga nih pendiam nih. Kenapa sih? Yuk kita cerita dulu. Kita duduk. Wilson, kenapa kamu murung? Aku males di rumah kemarin lusa sampai kapan pun dimarahin mulu. Kenapa? Soal PR gitu kan. Corona juga nggak bisa. Aku nggak bisa pergi. Males. Begitu. Kalau Scarlett, kenapa kamu juga bete? Nggak bisa pergi kemana-mana juga. Sama nggak boleh minum es juga. Nggak boleh minum es. Oke, supaya kamu nggak sakit mungkin. Tahu nggak? Mama kalian ini di rumah mengajarkan kalian juga dengan penuh kesabaran loh. Jadi kalian supaya nggak bikin mama kalian marah-marah, harus mengerjakan tugas dengan baik. Oke? Tos dulu dong. Nah, karena kemarin Om Niko ya, kami kita dengerin khotbah Om Niko tuh minggu lalu tuh. Om Niko bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu ada di firman Tuhan adik-adik. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, itu firman Tuhan. Kita harus tetap bersukacita. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama supaya kita semua bersukacita. Yuk. Nah, jadi adik-adik semua udah tahu kan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk, kita sama-sama nyanyi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
tadi di badan Kak Dwita ada virusnya. Adik-adik, ayo bantu Kak Dwita usir virus ini. Kita nyanyi sama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Boleh kita usir virus. Yeay. Ternyata masih ada lagi. Emaknya yang lebih gede. Yuk kita usir dengan suara yang lebih kencang lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Kita bebas dari virus ini. Puji Tuhan. Ternyata dari tadi di bawah aku ada virus segede begini. Ternyata adik-adik masih ada di dengkot virusnya. Yuk kita usir sama-sama. Suaranya harus lebih kencang, oke? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. 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 Yeay, kita kalahkan virus ini. Kita rayakan sama-sama adik-adik. Yeay. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan. Kebangkitan Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, luar biasa. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan
Yuk, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan Tuhan aku rindu, sungguh-sungguh adik-adik. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap Tuhan, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Engkau, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. 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 Kita sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Yuk adik-adik, kita semua sembah Tuhan. Gak ada yang diam. Kita semua bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan sebab Engkau baik Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan Kau masih Tuhan lindungi kami Tuhan. Dari segala macam virus Tuhan, dari segala macam sakit penyakit Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan atas hidup kami, atas hidup keluarga kami Tuhan.
Tuhan yang melindungi kami Tuhan senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh belajar di rumah Tuhan. Meskipun dengan berat Tuhan, orang tua kami juga berat Tuhan mengajarkan kami Tuhan di rumah Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, Engkau mendampingi orang tua kami untuk mengajar kami Tuhan dengan penuh kesabaran Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah saat-saat ini Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan, boleh bersatu hati Tuhan, bersama-sama Tuhan, untuk memerangi virus ini dari rumah Tuhan, dengan berdoa, memuji bersama-sama Tuhan, meninggikan Engkau, nama Allah di atas segala nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Kau Allah pelindung kami, Kau perisai kami Tuhan, Kau gunung batu kami, Kau kota benteng kami Tuhan, Kau gubuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan atas hidup kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus ini akan segera berlalu Tuhan dari hidup kami, dari hidup keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini Tuhan, dan di Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus, virus keluar dalam nama Yesus. Kami mau patahkan Tuhan setiap penyakit, setiap roh-roh Tuhan yang mengganggu Tuhan, roh ketakutan kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami mau merdeka, kami mau menang dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada buat kami Tuhan, Kau ada melindungi kami Tuhan. Malaikat-malaikatmu berjaga tak pernah tertidur, malaikat-malaikatmu Tuhan menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan, kami biji matamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menjaga kami Tuhan, dan anak-anakmu di rumah Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan ada dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kau memberkati, Kau memberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Papa Mama, berikan kesehatan Tuhan untuk menjaga anak-anak dengan baik. Papa-papa, mama-mama yang masih bekerja Tuhan, Kau melindungi Tuhan mereka Tuhan, supaya mereka boleh mencari nafkah untuk anak-anak Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami, masa depan kami yang penuh pengharapan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Ku rindukan Kau Tuhan Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Tuhan, saat ini Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Berkati kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami pesan dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai adik-adik, siapkan terlebih dahulu buku catatan dan Alkitabnya ya untuk kita memulai cerita firman Tuhan. Tema firman Tuhan kali ini adalah Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Ayat firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Papa Mama tolong bantu adik-adik untuk membaca Alkitab ya. Nah adik-adik sudah baca atau dibacakan ya dari Alkitab mengenai cerita Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Sekarang ayo kita sama-sama review cerita kali ini. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu kalau Tuhan Yesus menemui dua muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Sehingga kedua murid Tuhan Yesus tersebut percaya dan sudah tidak ragu lagi kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit.
Namun, bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya? Ternyata, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya masih ragu dan belum percaya kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Pada suatu malam, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu ruangan dan mengunci pintunya, karena mereka sedang takut dengan orang-orang Yahudi. Ketika para murid dalam keadaan ketakutan itulah Tuhan Yesus menjumpai mereka. Namun, kehadiran Tuhan Yesus yang tiba-tiba membuat murid-murid Tuhan Yesus terkejut dan mereka semakin takut. Mereka bingung, apakah itu benar-benar Tuhan Yesus? Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu Tuhan Yesus membuka tangannya dan menunjukkan bekas lubang paku di telapak tangannya dan luka di lambungnya. Hal itu membuat murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak takut lagi dan mereka sangat bersuka cita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menghembuskan Roh Kudus pada para muridnya. Nah, adik-adik, demikian pesan dari firman Tuhan. Kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menebus dosa kita. Kita tidak perlu takut lagi ya adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita, dan Tuhan Yesus selalu menepati janji-janjinya. Oleh karena itu, kita harus selalu percaya kepadanya, memuji Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa. Kita juga harus berserah serta berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik, selanjutnya ayo kita baca ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ya untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Dan kita tidak boleh takut lagi, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita doa bersama-sama yuk. Ada teman kita yang mau berdoa untuk Indonesia dan untuk kita semua. Yuk kita doa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa Indonesia dan semuanya bisa kembali normal. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang sedih Tuhan Yesus hibur. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati selalu ya.